Setelah nyoba 2-in-1 HP paling mahal di 2022, kami lanjut dengan segmen laptop convertible mereka yang paling terjangkau dengan upgrade CPU Core i3 generasi 12. Seberapa handalkah dia? Apa bisa diadu dengan Core i5 bahkan Core i7 generasi sebelumnya? Ayo kita tes. Pavilion 14 X360 series merupakan 2-in-1 flip entry-level bawaan HP yang desainnya belum banyak berubah dari tahun lalu. Meski begitu, penampilan tetap masih kelihatan simple, modern, dan elegan, bahkan mirip banget seri Envy kecuali untuk logo yang dipakai. Ya, logo HP kalau bukan seri Envy, Elitebook, atau Spectre yang lebih mahal, masih pakai yang bulat. Rasio layarnya 16:9 ya, belum di-upgrade ke 16:10 yang lebih tinggi. At least penampilan dan build-nya oke lah, lebih compact dari beberapa kompetitornya dengan punggung aluminium dan sisanya polimer finishing mirip brushed aluminium. Paling ya, HP kebiasaannya main warna keyboard dengan warna casing, memang terlihat simple, tapi sepertinya bukan selera semua orang. Di aspek layar, kita belum bisa bilang ada upgrade, sebab ini masih pakai panel IPS 14 inch Full HD yang basic, dengan gamut warna sekitar 66% sRGB saja, dan brightness mentok di 250 nits. Ya, kontras dan tajamnya sih tentu lebih kelihatan ya, karena ini lapis kaca bukan made kayak laptop yang non-touchscreen. Karena 2-in-1, engsel di angkat satu tangan sayangnya agak mustahil. At least secara mode tablet ini bezelnya relatif kecil lah. Dan karena exhaustnya di samping, tablet ini tetap nyaman ketika dipegang secara vertikal baik dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Support HP Tilt Pen bawaan Envy atau Spectre sih support, bahkan bisa ditempel di samping kanan layar. Untuk semua shipment baru baik versi Core i3 dan Core i5, stylus ini sekarang udah termasuk dalam pembelian. Pada webcam Full HD 5MP terdapat privacy shutter manual, konektivitas Wi-Fi 6 ada, lalu secara fisik di kanan ada slot micro SD, 2 USB-A 3.2 Gen 1, dan charging port konvensional. Lanjut kiri ada HDMI 2.0, 1 USB-C 3.2 Gen 1 support PD, jadi bisa dipakai buat ngecas juga, exhaust port, dan tentu combo audio jack. Satu lagi yang menurut kami sangat missed opportunity adalah charger bawaannya masih pakai charger bulat konvensional, bukan yang USB-C. Ini adalah pertama kalinya kami review CPU Intel Core i3 generasi 12 seri U yang memiliki 2 P-core dan 4 E-core dengan total 6 core 8 thread. Lebih sedikit dari Core i5 atau i7 seri U yang punya 2 P-core 8 E-core dan juga punya fitur-fitur vPro. As for IGP, kita dapat upgrade ke total 64 EU, naik dikit dari 48 EU di i3 generasi 11. Tapi still lebih cukup ketimbang Iris Xe 80 EU yang ada di Core i5 pastinya. Tampaknya laptop ini juga nggak ditargetin ke power user, sebab yang masuk ke Indo RAM-nya terbatas di 8GB DDR4 dual channel saja, tidak bisa di-upgrade. Slot SSD M.2 2280 pun hanya ada satu yang terpasang, sudah terisi satu keping SSD NVMe 512GB speed standar. Nah, setelah kami tes di Cinebench, actually score R15-nya bisa setara loh sama Core i7 generasi 11, namun kalah di Cinebench R23 saja. Kelihatan sih dari konsistensinya yang turun ke sekitar 700 setelah 2 kali run di laptop ini. Namun pas kami tes lagi di Blender seperti biasa, CPU render butuh sekitar 8 menit ya, yang sangat mirip dengan Core i7 1165G7 generasi lalu. Nah, soal render video 4K 5 menit, ini masih kalah sih sama Ryzen 5 6000 series pastinya, namun sudah lebih kencang dari Core i5 generasi 11. Soal grafis bawaan UHD Xe64EU, kita bisa lihat performanya kurang lebih sekitar 60% dari kemampuan full Iris Xe 96EU, ya kurang lebih setara Vega 6 yang udah kita lihat di Ryzen 4000 hingga Ryzen 5000. Seperti biasa, kita ajak main Dota 2 dan Genshin, beginilah pengalamannya di setting medium dan low, rasanya sedikit kurang maksimal ya, terdapat throttling. Mengintip ke dalam, kita bisa lihat sistem cooling single fan yang membuang ke samping, dilayani satu heat pipe saja. Jujur, throttling ada, ini kemampuan coolingnya terbatas walau daya maksimum SoC hanya sekitar 20 watt saja. At least masih bisa lolos stress test, nggak parah lah. Keluhannya paling anget di bagian keyboard jelas, mencapai suhu sekitar 43 derajat setelah full load beberapa menit. Ya wajar sih, ini bukan laptop performa tinggi gitu. Untuk usage Office dan browsing normal yang nggak melibatkan daya CPU tinggi, tidak ada keluhan sama sekali baik di mode laptop maupun tablet. Sebagai Pavilion 14 inch, kita tentu dapat keyboard standar HP yang lengkap pakai kolom khusus Home, Page Up, Page Down, dan End di sisi kanan.
Ngetik sih normal, ada backlit 2 tingkat, tombol power ada di kanan atas. Sayang banget aja unit ini belum dilengkapi opsi login biometrik apapun. Nggak dikasih sense of fingerprint gitu minimal. Touchpad juga normal, ketika digunakan dalam mode laptop nggak ada trouble. Selebihnya, grill di atas keyboard telah hilang. Speaker stereo keduanya berada di sisi bawah. Suara sih tetap enak, jernih, nggak heran karena label B&O maybe cuma sedikit kurang keras volumenya. Kapasitas baterai ada di range 40-an Wh, nggak heran pakai Core i3 sekalipun untuk playback video normal, sebatas kisaran 7 jam saja. Again, nggak perlu terlalu khawatir sih, karena tuh bisa dicas dengan adapter USB-C 45W ke atas manapun. Well, meski ini baru satu-satunya laptop Core i3 seri U 15W yang sudah kami coba hingga akhir September 2022, performanya secara kasar udah bisa kebaca lah. Kami senang udah ada upgrade performa yang bahkan bisa menyamai Core i5 hingga i7 generasi 11 berkat arsitektur Alder Lake yang mestinya cukup untuk kebanyakan user casual. Tinggal digenjot aja nih performa GPU bawaan di generasi 13 dan seterusnya biar bisa bersaing sama GPU bawaan Ryzen 6000 series. Untuk laptopnya sendiri, harganya masih masuk akal kok andai aja langsung dikasih adapter USB-C dan opsi RAM 16GB. Setidaknya sama kayak laptop-laptop HP yang lebih mahal, kita udah dapat garansi plus ADP 2 tahun di samping Windows 11 dan Office OS 2021. Ya, itu tadi soal i3 generasi 12 yang pertama kita review di HP Pavilion X360. Untuk yang hendak mending udah tahu mesti kemana, jangan lupa like, share, subscribe, and as always, stay safe, stay healthy.